Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berapa orang yang tidak hadir? 5. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan hasil percobaan, baik dari tujuan, alat, bahan, langkah, hasil, maupun kesimpulan akhir dari teks percobaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Mengidentifikasi struktur isi tes percobaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi struktur isi dalam teks laporan percobaan. Nah, pada hari ini kita menyimpulkan struktur isi dari teks laporan. Anak-anak, sekarang kalian simak video yang ada di depan ini ya. Nah, anak-anak, kalian sudah simak video toh? Video kegiatan percobaan. Di situ dan apa yang dilakukan dalam video tersebut. Ya. Di situ ada 2 tanaman toh? Tanaman apa saja? Pacar air dan bunga sedap malam. Nah, dari video tersebut sudah secara jelas menguraikan judul, tujuan, alat, bahan, langkah, hasil dari kegiatan percobaan atau hasil dari pengamatan terhadap kedua bunga tersebut, baik bunga pacar air dan juga sedap malam. Nah, hasil dari pengamatan tersebut sudah dituangkan dalam video tersebut, dan di bagian akhirnya itu juga ada bagian kesimpulan. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan hasil percobaan berdasarkan struktur isi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di depan bagaimana menyampaikan isi informasi berdasarkan struktur isi dan ciri kebahasaan. Struktur isi itu terdiri atas 6 struktur. Apa saja? Judul. Yang kedua? Tujuan. Yang ketiga? Alat dan bahan. Yang keempat? Langkah-langkah. Yang kelima? Hasil. Yang keenam? Kesimpulan. Ya. Terus ciri kebahasaan. Yang pertama? Bagaimana progres. Yang kedua? Kata hubungan atau konjungsi. Yang ketiga? Kata rujukan. Yang keempat? Istilah teknis. Yang kelima? Penggunaan sinonim dan antonim. Kata hubungan. Yang terakhir? Kalimat perintah. Baik dari struktur isi dan ciri kebahasaan tadi sudah tergambar dalam kegiatan percobaan yang ada pada video yang sudah kalian tonton.
menentukan struktur isi dalam teks laporan percobaan. Menyimpulkan. Apa itu menyimpulkan? Astrid. Menyimpulkan adalah kegiatan merangkai gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Iya. Simpulan adalah pendapat akhir hasil percobaan yang berisi pokok-pokok informasi yang saling berkaitan, baik itu hasil maupun ilmu pengetahuan. Jadi menyimpulkan hasil percobaan itu harus dilakukan berdasarkan struktur isi. Struktur isi itu yang sudah tadi kalian sebutkan, mulai dari judul, tujuan, Alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan keseluruhan. langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi hasil percobaan. Yang pertama, Wuwur. 1. Membaca keseluruhan isi teks dan memahami pokok-pokok informasi. Iya. Yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu memahami pokok-pokok informasi yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, Menentukan pokok-pokok informasi atau poin penting dalam teks laporan percobaan. setelah membaca dan memahami, kalian harus tentukan yang menjadi pokok-pokok utama dalam teks laporan percobaan itu apa-apa saja. Yang ketiga, Menulis kesimpulan berdasarkan pokok-pokok. kalian perhatikan dan coba kalian baca contoh menyimpulkan informasi berdasarkan struktur isi dari teks laporan percobaan. Di situ adalah pengamatan transportasi air pada tanaman pacar air dan bunga sedap malam. Videonya tadi sudah kalian tonton. Di situ judulnya itu apa? Pengamatan transportasi air pada tanaman pacar air dan bunga sedap malam. Ya. Ada tujuannya di situ toh? Tujuannya di situ apa? Kurikulum ini bertujuan Satu orang. Siapa yang bisa jadi paham? Tujuannya di situ apa? Praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan mengukur laju transportasi pada beberapa macam tumbuhan serta membuktikan pengangkutan air dan zat terlarut melalui pembuluh kain kirim pada beberapa tumbuhan. Di situ juga ada alat dan bahan. Terus ada langkah-langkah. Langkah-langkah. Di situ ada air. Nah, berdasarkan isi informasi dari hasil percobaan jaringan SILEM sesuai dengan struktur isi teks yang meliputi tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, dan hasil, maka kita dapat menyimpulkan dari struktur tersebut. Simpulannya itu adalah Air berwarna naik melalui pembuluh kayu menuju ke batang dan bunga, akibatnya batang APD yang sudah Ibu bagikan. kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Percobaan telur asin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi, meskipun dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok.
segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum kita mulai doa, marilah kita menandakan tanda keselamatan kita atas semua. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat.